Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan tidak lupa mengajak kepada para jamaah Jumu'ah agar kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Marilah kita selalu mensyukuri potensi rohani yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yaitu keimanan, dengan cara meningkatkan prestasi-prestasi rohani kita atau yang biasa kita sebut dengan ketakwaan. Jika kita terus memupuk prestasi-prestasi takwa kita, maka insya Allah potensi rohani yaitu keimanan kita akan selalu meningkat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, maka sesungguhnya apapun yang ada di bumi ini adalah kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yang terjemah maknanya adalah, sesungguhnya kami menjadikan sesuatu yang ada di atas bumi itu sebagai perhiasan baginya untuk menguji mereka, yaitu para manusia, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Maka dari itu seringkali di antara kita menganggap bahwa ujian itu hanya berupa sesuatu yang menurut kita tidak baik. Padahal sesungguhnya apapun itu, termasuk kebaikan yang kita terima, itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Di dalam ayat ini jelas dikatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah menguji kalian, Allah menguji kita sebagai manusia bisyarri, yaitu dengan sesuatu yang kita anggap buruk, dan menguji kita dengan sesuatu yang kita anggap baik. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jika kita buka-buka lagi lembaran mushaf Al-Quran di dalam surat Shad, Allah menceritakan kepada kita ada dua sosok hamba yang dua-duanya diuji tapi dengan ujian yang berbeda, tetapi pujian Allah bagi keduanya adalah sama, yaitu ni'mal abdu innahu awwab. Yang diuji dengan kesusahan di dalam surah Shad ayat 41, yaitu Nabi Ayyub alaihi salam. Beliau diuji dengan luar biasa, berbagai macam, dengan sakit yang luar biasa.
Tetapi satu hal yang harus kita contoh dari Nabi Ayub, beliau menderita seperti itu, tetapi beliau tetap beretika kepada Tuhan, sehingga beliau tidak pernah menyalahkan Allah. Maka itu terungkap dalam ungkapannya, idznada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbi wa adab. Jadi dia mengatakan bahwa setan menyentuhku dengan kepayahan dan dengan sakit yang beliau rasakan. Beliau diuji dengan seperti itu, tapi mengembalikan semua kepada Allah dan tetap dalam ketaatan kepada Allah, sehingga dipuji dengan sebutan ni'mal abd, yaitu sebaik-baik hamba, innahu awwab. Sementara di sisi yang lain, masih di surat Shad, Allah juga berfirman, yaitu menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Sulaiman alaihi salam juga dipuji dengan pujian ni'mal abd, innahu awwab. Tetapi bedanya, ujian bagi Sulaiman adalah ujian dengan anugerah yang luar biasa, yaitu dari sisi ilmu dan juga sisi kekuasaan yang luar biasa. Tetapi Nabi Sulaiman alaihi salam mampu melewati itu, sehingga di sini di dalam surah Shad ayat 30 Allah memuji beliau dengan ni'mal abd, innahu awwab. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika kita lihat lebih lanjut, salah satu ungkapan yang sangat terkenal dari Nabi Sulaiman, yang itu diabadikan di dalam surah An-Naml ayat 40, yaitu beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ungkapan ini muncul di mana ketika itu Nabi Sulaiman alaihi salam, yang mana ketika beliau setelah mengirim surat kepada Ratu Saba, lalu kemudian Ratu Saba akan datang kepada beliau dalam kondisi berserah diri, lalu kemudian untuk membuktikan kebesaran dan keagungan Allah, Nabi Sulaiman bertanya kepada pasukan beliau, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai para pembesar, siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan singgasana Ratu Saba sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan berserah diri? Lalu kemudian salah satu pasukannya dari golongan jin, qala ifritum minal jin, yaitu yang bernama Ifrit, mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Saya akan mendatangkan singgasana itu sebelum engkau berdiri dari tempat duduk engkau, sebelum engkau berdiri dari tempat atau dari singgasana engkau. Di dalam beberapa tafsir dikisahkan, Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki kebiasaan untuk duduk di singgasana beliau hingga tengah hari, mulai di pagi hari, sehingga ini memberi kesan bahwa Ifrit membutuhkan waktu sekitar setengah hari untuk memindahkan kerajaan Saba di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Lalu Ifrit menegaskan dirinya, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sesungguhnya terhadap hal ini aku adalah memiliki kekuatan sekaligus dapat dipercaya. Tetapi kemudian ayat berikutnya tidak dikisahkan bagaimana tanggapan Nabi Sulaiman, tetapi langsung qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ada seseorang yang memiliki ilmu dari Alkitab yang mengatakan ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya mampu mendatangkannya, yaitu mendatangkan kerajaan Ratu Saba itu sebelum engkau mengedipkan mata. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Maka kemudian ketika singgasana itu betul-betul nyata di hadapan Sulaiman alaihi salam, lalu dia mengungkapkan satu ungkapan tanda rasa syukur kepada Allah, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Berbeda-beda pendapat di dalam menafsirkan siapa yang dimaksud dengan qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Siapa orang yang mampu memindahkan kerajaan Ratu Saba itu dalam sekejap, dalam sekedip mata ketika itu. Ini tidak disebutkan namanya, tetapi hanya sebuah isyarat, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Ada yang memahami dan ada yang menafsirkan bahwa itu
adalah salah seorang ulama di Bani Israel yang mana merupakan menteri dari Nabi Sulaiman alaihi salam, yaitu yang bernama Asif bin Barkhia. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ia adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Ada yang mengatakan dia adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa tidak lain, dia adalah Nabi Sulaiman itu sendiri. Maka dari itu yang perlu kita ambil pelajaran, ayat ini mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa kemampuan yang bersangkutan itu lahir dari ilmu yang ia miliki, dan ilmu itu adalah yang bersumber dari kitab, yakni kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Dalam konteks ini terlihat penekanan ayat ini tentang peranan ilmu. Perlu dicatat bahwa ketika Al-Quran atau As-Sunnah memuji seseorang yang memiliki ilmu, maka itu berarti yang bersangkutan telah mengamalkan ilmunya. Karena ilmu boleh jadi ada yang hanya menjadi hiasan lidah belaka, maka boleh jadi ia akan menjadi bencana bagi pemiliknya. Tetapi ada pula ilmu yang diamalkan, maka itulah yang menjadi cahaya penerang bagi perjalanan panjang menuju kebahagiaan. Ulama dari Tunisia, Ibnu Ashur, lalu menjadikan perbincangan ifrit dan orang yang memiliki ilmu dari kitab itu sebagai perlambang bagi kemampuan ilmu dan hikmah untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh kekuatan. Lanjut kata Ibnu Ashur, beliau melanjutkan, hikmah adalah sesuatu yang dapat diusahakan berdasarkan firman-Nya yang Allah menyatakan qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Sedangkan kekuatan unsur-unsur pada sesuatu melekat pada dirinya. Upaya perolehan ilmu adalah cara menggunakan kekuatan yang tidak dapat dilakukan oleh kekuatan itu melalui dukung-mendukung antara satu kekuatan dengan kekuatan lainnya. Maka dengan demikian dapat kita pahami bahwa uraian kisah ini adalah simbol kemenangan ilmu atas kekuatan. Selanjutnya, karena kedua tokoh dalam kisah tersebut adalah anak buah Nabi Sulaiman alaihi salam yang ditundukkan kepada Nabi Sulaiman, maka hal ini menunjukkan keutamaan Nabi Sulaiman alaihi salam yang memperoleh anugerah Allah sehingga keduanya dapat beliau gunakan. Ucapan Ifrit ketika mengatakan ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Lalu ucapan orang yang memiliki ilmu yang mengatakan qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ini adalah sebuah simbol cepat dan juga simbol yang lebih cepat. Maka dari itu ayat ini menunjukkan bahwa dengan mengetahui dan mengamalkan ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan memperoleh kekuatan dan kemampuan yang jauh melebihi kekuatan dan kemampuan yang cerdik dan jenius walaupun dari jenis jin sekalipun. Karena itu manusia paling tidak memiliki 4 daya pokok yang harus kita kembangkan. Yang pertama adalah daya fisik, yang mana daya fisik ini jika kita asah akan melahirkan keterampilan-keterampilan yang luar biasa. Lalu kemudian yang kedua adalah daya pikir. Daya pikir ini akan menghasilkan ilmu dan juga teknologi. Lalu yang ketiga adalah daya qalbu, yang mana daya qalbu ini membuahkan iman dan takwa serta dampak-dampaknya yang luar biasa. Dan yang keempat adalah daya hidup yang menjadikan pemiliknya mampu menghadapi berbagai tantangan hidup. Tentunya dengan mengasah daya-daya itu yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita akan melahirkan aneka hal-hal yang sangat mengagumkan, dan mudah-mudahan kita bisa mengasah aneka daya yang telah dianugerahkan oleh Allah, dan kita betul-betul senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارفع عنا الوباء اللهم اكشف عنا الوباء اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والزلازل والسيوف المختلفة والشدائد والبحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الناس إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك أصلي فرض الجمعة ركعتين مستقيم إماما لله تعالى الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل
قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات السلام عليك السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا في العالمين إنك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.